Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergia Smita dengan NIM 45220021, kelas 1A D4 Administrasi Bisnis dan mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi. Dan menjelaskannya saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Ada beberapa jenis komunikasi verbal. Yang pertama berbicara, yang kedua menulis, yang ketiga mendengarkan, dan yang keempat yaitu membaca. Yang pertama berbicara. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal. Contohnya presentasi dalam rapat dan presentasi dalam kelas. Yang kedua menulis. Menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Contohnya surat menyurat. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar dan melibatkan unsur memperhatikan, memahami, dan mengingat. Dan yang terakhir yaitu membaca. Membaca adalah salah satu cara mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Yang ketiga yaitu unsur komunikasi verbal. Ada dua unsur komunikasi verbal. Yang pertama kata, yang kedua bahasa. Yang pertama kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada di pemikiran seseorang, tidak berhubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pemikiran seseorang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk yang diantarai atau mandate form of communication. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang terdapat pada suatu pemilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat internasional dan harus dibagi atau di-share di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem memungkinkan orang berbagi makna dalam komunikasi verbal. Lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa juga memiliki karakteristik. Yang pertama, pengalihan. Yang kedua, pelenyapan. Yang ketiga, kebebasan makna. Dan yang terakhir yaitu transmisi budaya. Yang keempat yaitu karakteristik komunikasi verbal. Ada beberapa karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas. Yang kedua, pembendaharaan kata. Yang ketiga, waktu yang tepat. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, kecepatan berbicara. Dan yang terakhir yaitu humor. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Ketika berlangsungnya pembicaraan sederhana, pendek dan langsung, dan bila kata-kata yang digunakan itu sedikit, maka jadinya pembicaraan juga masih sedikit. Berbicaralah secara lambat, dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua yaitu pembendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil
jika pengiriman pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapannya. Yang ketiga yaitu waktu yang tepat. Ketika akan berbicara dengan seseorang, utamanya jika pembicaraan itu penting, maka diperlukan waktu yang tepat untuk memulai pembicaraan, maupun itu hanya pesan singkat. Misalnya, pembicaraan hal penting bisa kurang efektif jika dibicarakan di malam hari, ketika waktu seseorang sedang beristirahat, karena akan mengganggu lawan bicara dan tingkat pemahaman bisa saja berkurang karena lawan bicara antara sadar dan tidak. Yang keempat yaitu intonasi. Seseorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara komunikator. Yang kelima yaitu kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan dan keluar dari pembahasan pembicaraan tersebut. Yang keenam yaitu humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu media komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, pasti ada media yang digunakan. Adapun media di sini ada dua. Yang pertama yaitu media secara tradisional dan yang kedua yaitu media komputer. Media secara tradisional ada 6. Yang pertama yaitu tatap muka atau face to face. Yang kedua telepon, yang ketiga surat kabar, dan yang keempat yaitu memo, yang kelima buletin, dan yang keenam itu surat. Sedangkan media secara komputer di sini ada 5. Yang pertama email, yang kedua voicemail, yang ketiga konferensi video, yang keempat video message, dan yang kelima internet. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi verbal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.